Pernah kebayang nggak sih, ada satu kekaisaran legendaris yang wilayahnya itu super luas, membentang dari Eropa sampai ke pedalaman Asia? Hmm? Sebuah kekuatan dunia yang bukan cuma jago perang, tapi juga punya mimpi besar buat ngebangun peradaban yang benar-benar mubah dunia. Dan ini bukan cerita karangan loh ya. Coba lihat peta ini. Kekuasaan mereka itu membentang dari Spanyol di ujung barat sampai nyentuh perbatasan Tiongkok di timur. Gila kan? Skalanya itu luar biasa banget. Selama hampir 100 tahun mereka sibuk banget. Mereka bangun kota-kota megah, mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan, dan ya, berhasil menjadikan wilayah mereka sebagai jantung peradaban dunia pada masanya. Mereka bahkan berani banget buat nyetak uang mereka sendiri sebagai simbol kemerdekaan total. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah 3 kisah paling keren dari Daulah Umayyah. Gimana mereka membangun negara adidaya, revolusi uang yang mereka cetuskan, dan sebuah misi penyelamatan database paling berharga di dunia. Siap? Oke, yuk kita mulai. Jadi, gimana sih caranya Daulah Umayyah bisa jadi sepowerful itu selama 90 tahun? Rahasianya itu satu, stabilitas. Mereka ini yang pertama kali punya ide, gimana kalau kekuasaan itu diturunkan dari ayah ke anak. Sistem monarki ini ternyata bikin pemerintahan mereka jadi stabil banget. Jadi mereka bisa fokus ngerjain proyek-proyek raksasa dan ekspansi besar-besaran tanpa henti. Dan yang lebih keren lagi, Daulah Umayyah itu ibaratnya jadi melting pot global di zaman itu. Mereka jadi tempat bertemunya 3 peradaban hebat, Arab, Persia, dan Romawi. Jadi pengetahuan dari Persia, sistem pemerintahan dari Romawi, dan budaya Arab, semuanya melebur jadi satu. Hasilnya, wah, sebuah peradaban baru yang unik dan maju pesat. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke cerita kedua yang gak kalah seru, revolusi mata uang. Ini bukan cuma cerita soal duit ya. Ini adalah sebuah deklarasi kemerdekaan ekonomi yang super berani pada masanya. Coba bayangin deh, awalnya mereka pakai koin dari Romawi atau Persia yang ada gambar kaisar dan simbol-simbol asing. Terus muncullah Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang visioner banget. Dia bikin gebrakan dan bilang, kita harus punya uang sendiri. Semua gambar kaisar dan simbol asing dihapus total, lalu diganti dengan kaligrafi Arab berisi kalimat tauhid dan ayat Al-Quran. Ini sebuah rebranding total untuk menegaskan identitas. Dan inilah hasilnya. Dinar emas pertama dalam sejarah Islam. Ini bukan sekedar alat tukar ya, ini tuh sebuah pernyataan identitas. Lewat koin ini, Daulah Umayyah seolah berkata pada dunia, inilah kami. Kami berdaulat, kami mandiri, dan kami punya ciri khas kami sendiri. Wah, ini sebuah langkah jenius buat nunjukin kekuatan mereka. Oke, dari revolusi ekonomi, kita beralih ke sebuah misi penyelamatan yang menegangkan. Bayangin ini kayak film Hollywood, seorang pahlawan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan data paling krusial di dunia sebelum hilang selamanya. Data itu adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Nah, ini dia masalah besarnya. Waktu itu, hadis-hadis Nabi sebagian besar cuma tersimpan di dalam ingatan para sahabat dan generasi setelahnya. Nggak ada buku catatannya. Celakanya, para penghafal ini kan makin tua, dan satu persatu mulai wafat. Kalau mereka semua udah tiada, maka ilmu yang tak ternilai ini bisa lenyap dari muka bumi. Gawat banget kan? Di tengah krisis ini, muncullah sang pahlawan, Imam Az-Zuhri. Dia bukan orang biasa loh. Ulama besar lain, Amr bin Dinar, bahkan ngakuin kalau nggak ada yang ilmunya tentang hadis sedalam Az-Zuhri. Bisa dibilang dia ini adalah legenda hidup di kalangan para ahli hadis. Nah, inilah dia sang jenius pilihan kita. Otaknya luar biasa tajam. Ada cerita kalau beliau bisa menghafal seluruh Al-Quran hanya dalam 80 malam. Wow! Dengan daya ingat sekuat itu, jelas dialah orang yang paling tepat untuk menjalankan misi penyelamatan super penting ini. Begini misinya berjalan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bijaksana sadar betul bahaya ini dan langsung gerak cepat. Beliau menunjuk Az-Zuhri untuk tugas bersejarah ini. Az-Zuhri pun langsung tancap gas, berkeliling dari kota ke kota, nemuin para penghafal hadis yang tersisa, ngumpulin ceritanya, verifikasi, lalu menuliskannya. Berkat kerja kerasnya, untuk pertama kalinya hadis-hadis Nabi berhasil di-backup ke dalam bentuk tulisan, menyelamatkan database terpenting ini untuk generasi kita sekarang. 3 kisah tadi bukan cuma cerita pengantar tidur guys. Bukti kejayaan Daulah Umayyah itu masih berdiri kokoh dan bisa kita rasakan sampai hari ini.
Yuk kita lihat beberapa warisan abadi mereka. Kalau kamu lihat bangunan-bangunan ini bukan render komputer atau CGI ya. Ini adalah Masjid Umayyah di Damaskus dan Dome of the Rock di Yerusalem. Keduanya dibangun lebih dari 1.300 tahun yang lalu, tapi kemegahannya masih bikin kita terpana sampai sekarang. Ini adalah bukti nyata kejeniusan arsitektur mereka. Warisan mereka juga hidup dalam ilmu dan seni. Daulah Umayyah lah yang menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara dan bahasa ilmu pengetahuan. Dari kebijakan inilah lahir karya sastra yang luar biasa dan seni kaligrafi menakjubkan yang sampai sekarang menjadi ciri khas peradaban Islam. Mulai dari membangun negara adidaya, melakukan revolusi ekonomi, sampai menyelamatkan ilmu pengetahuan. Daulah Umayyah nunjukin bahwa dengan visi yang jelas, keberanian untuk bertindak, dan kerja keras, sebuah peradaban bisa mencapai puncak kejayaannya. Nah, sekarang giliran kamu yang mikir. Dari semua kisah legendaris ini, pelajaran apa dari Daulah Umayyah yang paling menginspirasimu? Coba deh renungkan.